Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi wa bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wal rasul al-azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagian daripada karunia Allah, rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia menjadikan nikmat yang abadi sebagai balasan amal kita yang sedikit. Kita beramal di dunia ini hanya beberapa tahun, sesudah mati kita masuk surga sepanjang masa di akhirat kelak. Dan lagi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Seperti salat, jika kita tidak bisa berdiri, boleh berduduk. Jika tidak bisa berduduk, boleh berbaring. Dan jika kita tidak bisa berbaring, boleh bertelantang. Termasuk juga karunia Allah, rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama semasa hidupnya kafir walaupun 1000 tahun, begitu masuk Islam, walaupun sesudah itu sekejap mata mati ia, Allah Subhanahu wa taala gugurkan siksa daripadanya dan Dia berikan pahala yang abadi, nikmat di akhirat kelak. Dan juga karunia daripada Allah serta rahmat dan kebaikan Allah, bahwa diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, kemudian Dia beli diri dan harta kita dengan miliknya. Harta yang ada pada kita milik Allah. Kalau kita bagikan pada orang lain, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Padahal yang diberi adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu ra'ufun bil 'ibad." Dan sebahagian manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ayat ini menurut ahli tafsir menceritakan sahabat-sahabat Nabi yang bernama Yasir dan anaknya Ammar, juga istrinya yang bernama Sumayyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semua. Yasir diancam mereka kafir Quraisy, jika tidak mau keluar daripada agama Islam akan dibunuh. Namun Yasir tetap pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam meskipun dibunuh. Akhirnya ia dibunuh dengan kejam dan gugurlah ia sebagai syahid yang pertama
Ia relakan dirinya demi keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibunya Ammar, Sumayyah. Ia juga tetap mempertahankan pendiriannya dengan tidak mau keluar daripada Islam. Ia ditombak di tengah perutnya, maka wafatlah Sumayyah sebagai syahidah pertama di dalam Islam. Kepada kedua suami istri inilah turunnya ayat di atas tersebut. Keduanya mengorbankan dirinya demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ujung ayat itu diturunkan pada Ammar. Sang anak putra ini, ia mau mengucap kata-kata kafir, tetapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ra'uf, sangat-sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan hambanya walaupun mulutnya mengatakan kafir karena terancam dirinya, tetapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat ra'uf, yang maha sangat-sangat kasih sayang kepada makhluk-makhluknya, kita dituntut bahwa kita kasih sayang juga dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bentuk kasih sayang dengan hamba Allah itu yaitu bahwa ia tidak membiarkan kesusahan, kefakiran orang-orang yang berhajat kepadanya, melainkan ia tutupi kesusahan, kefakiran itu dengan sekedar kemampuan yang ada pada dirinya. Setidak-tidaknya menolong itu adalah dengan menutupi atau mengurangi kekecewaan hatinya, dan bahwa ia menolong dengan hartanya atau pangkatnya atau dengan apa yang ada padanya. Jika lemah atau tidak mampu dari yang demikian itu, ia tolong dengan doa serta menampakkan kesedihan atau perhatian, seolah-olah ia bersedih pada kesengsaraan mereka-mereka yang berhajat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buddalal ummati la yadkhulul jannah bikasrati shalah wa siyam wala siyam, walakin yarhamullahu bisalami sudur wa sahawatin nafsi wa rahmati jami'il muslimin." Yang artinya kurang lebih para aulia-aulia, para wali-wali umatku tidak masuk surga karena banyak sholat, tidak banyak puasa, tetapi mereka masuk surga karena yang pertama selamat hati mereka dari niat jahat kepada muslimin. Yang kedua dengan pemurahnya diri. Yang ketiga kasih sayang dengan sekalian muslimin. Tiga perkara itulah yang menyebabkan mereka para aulia-aulia itu masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berkata aulia besar Ma'ruf Al-Karhi, barang siapa berkata atau membaca doa ini setiap hari cuma satu kali, jika mati Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ia sebagai wali abdal. Doanya, Allahumma arham ummata Muhammadin, ya Allah kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Jika kita berdoa meminta kepada Allah supaya jadi wali, belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika rutin mewiridkan membaca doa ini satu kali, kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali abdal. Berkata Sa'd Al-Balkhi, apabila disebutkan kepada engkau seorang laki-laki dengan kejahatannya dan engkau tidak bersedih karena kasih sayang kepadanya, maka engkau lebih buruk keadaan daripadanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berkata ulama, suatu bangsa, negeri atau kampung, mereka akan dapat kemakmuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila tiga kelompok manusia itu punya sifat ra'uf. Ra'fah siddatur rahmah, sangat-sangat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang alim yang mempunyai sifat sangat kasih sayang. Orang-orang yang sangat kasih sayang adalah orang alim ini siddatur rahmah, yaitu orang alim yang kasih sayang kepada seluruh makhluk manusia, baik yang zalim daripada mereka atau yang fasik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudara-saudaramu baik yang zalim atau yang dizalimi. Kata sahabat, bagaimana menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, engkau cegah mereka daripada kezalimannya. Menolong orang yang zalim atau yang dizalimi berarti menyayangi mereka. Tetapi menyayangi orang zalim itu bukan karena fasiknya. Jika karena fasiknya, sama halnya dengan menghancurkan agama. Kita sayang kepada orang zalim atau fasik adalah untuk mendekati dan menasihati mereka. Seorang alim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang alim yang mempunyai sidatur rahmah, dan orang yang punya sidatur rahmah itu yaitu yang orang yang mempunyai 3 macam sifat. Yang pertama, menyayangi umat. Yang kedua, memberi nasihat dengan lemah lembut. Yang ketiga, membimbing kepada jalan yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahkumullah. Kelompok yang kedua adalah pengusaha. Kelompok yang kedua adalah penguasa atau pemimpin-pemimpin yang punya sidatur rahmah, yaitu ada memiliki 4 sikap. Pemimpin ini yang pertama, sayang kepada semua rakyatnya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, menolong urusan kehidupan rakyatnya. Yang keempat, memudahkan pada urusan mereka. Kelompok yang terakhir adalah yaitu kelompok yang punya sifat sidatur rahmah adalah pengusaha atau pedagang. Pengusaha atau pedagang yang punya sidatur rahmah, sangat-sangat kasih sayang, adalah mereka yang tidak mau terlalu banyak mengambil keuntungan, terutama bagi mereka yang perlu dan sangat berhajat atau ingin meraup keuntungan. Dan pedagang atau pengusaha yang punya sifat sidatur rahmah, yaitu yang pertama, mau menerima. Andaikan pembeli mengembalikan barang, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersifat demikian Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya apabila ia mau bersikap yang demikian. Yang kedua, mau menghutangi orang yang perlu, yang tidak punya uang. 3 kelompok manusia inilah, jika di dalam satu kampung atau negeri mereka memiliki sifat sidatur rahmah atau ra'fah atau ra'uf, yaitu apabila orang alim memiliki sifat sangat kasih sayang, pejabat punya sifat kasih sayang, dan penguasa atau pedagang atau pengusaha atau pedagang juga punya sifat sangat kasih sayang, maka negeri dan kampung itu akan mendapatkan kemakmuran, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru-guru kita, dan jiran dan tetangga kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.